Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setelah salam setengah teteretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ya, Sub River, Sub River, Sub River. Wis, kotor bos, karena jarang dipegang, jarang digunakan juga ya bos ya. Saya letakkan di gudang ini dan dikasih plastik kayak gini karena tempatnya itu agak dibuat miring di tembok kayak gini, jadi biar tidak ada kotoran yang masuk. Saya kasih plastik dulu. Terus ada beberapa lapis ya. Kemudian saya juga dikasih tisu ini, ya tujuannya biar kalau umpamanya ada debu-debu yang masuk itu bos, enggak biar nggak ada yang debu yang masuk lah. Baik, subwoofer. Kita akan ngobrol tentang subwoofer. Kalau tentang spesifikasinya, sahabat, mungkin bisa kalian lihat di playlist bagian review. Cari di sana subwoofer, tesnya, kemudian konstruksinya, beberapa perbaikan-perbaikan yang lain juga itu diletakkan di sana. Di letaknya kayaknya macam-macam sih letaknya. Playlistnya. Sekarang kita obrolkan, ada beberapa pertanyaan tentang subwoofer yang masuk ke dalam channel ini ya. Untuk subwoofer ini sahabat luar biasa. Kenapa kok saya bilang luar biasa? Karena subwoofer ini merupakan senapan home industry. Kalau nggak keliru memang bukan pabrikan ya, home industry. Yang bentuknya memang berbeda dari senapan-senapan home industry pada kebanyakan. Senapan home industry pada kebanyakan itu biasanya mencontoh atau menjiplak model pada SAT AC spesial, hampir mirip dengan itulah bentuk tabungnya, bentuk chambernya, bentuk grendelnya. Mungkin yang berbeda cuma sekitar sedikit aja perbedaannya gitu, tapi kebanyakan sudah hampir sama. Jadi kemudian kalau umpamanya kalian sudah pernah membongkar SAT AC, untuk membongkar beberapa jenis senapan yang lain hampir sama sih, hampir mirip. Tapi berbeda dengan subwoofer ini. Subwoofer ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kebanyakan senapan home industry yang dibuat di dalam negeri kita, gitu. Untuk pabrikan subwoofer ini saya nggak tahu dari mana ya, nggak tahu. Modelnya semacam ini, bos ya, modelnya ya. Kalau model popornya ini model Camo ya, Camo Black model popornya. Tapi yang berbeda dari senapan-senapan pada kebanyakan ya bos ya, ini serombong laras. Ini tidak menempel, tidak dipatri langsung, tapi ada cincin-cincin semacam ini pada serombong larasnya. Kalau larasnya ini memang hanya menggunakan laras OD8 dengan panjang sekitar 55 cm. Kalau sapasi itu kan 57 cm ya. Kalau ini sekitar 55 cm panjangnya. Dan ini cincin larasnya pakai stainless, kemudian masih dibungkus dengan cincin laras lagi. Yang nempel hanya bagian di sini. Jadi kayaknya ini kalau umpamanya kita ganti menggunakan OD13, laras OD13 bisa langsung kita selupkan. Walaupun nanti bagian ujung di sini kita harus sesuaikan lagi. Kalau umpamanya menggunakan laras punya Sub Tiger ataupun Sub Innova yang modelnya PNP. Tapi nanti kita bahas ya, kita lihat perbedaannya dulu kebanyakannya. Dari kebanyakan. Kemudian di depan ini bos, ada cincin laras sederhana. Cincin laras sederhana untuk menahan agar patrian di sini yang biasanya mudah copot itu biar lebih kuat lah dengan cincin laras sederhana. Kemudian juga yang berbeda dari kebanyakan juga bos, ini di samping ini ada tempat untuk mengembalikan aspentil. Kalau umpamanya aspentilnya macet, maka kita bisa dorong ini. Kemudian juga pada grendel. Grendel di sini sahabat itu sudah menggunakan grendel tiup. Grendelnya menggunakan grendel tiup. Untuk senapan-senapan pada umumnya itu nggak ada yang grendel tiup pada umumnya. Bahkan punya pabrikan sendiri seperti Sub AC, Sub AC Delak, kemudian Sub Tiger, Sub Innova itu tidak menggunakan grendel tiup.
kalau menggunakan grendel tiup itu harus kalian beli terpisah, harus memang upgradean gitu kan, upgradean ini. Tapi ini menggunakan grendel tiup sudah sahabat ya. Untuk bentuk tabungnya juga berbeda pada kebanyakan bentuk tabungnya. Bentuk tabung pada subwoofer ini menggunakan triple seal, tapi triple sealnya itu tidak dua seal itu tidak nyatu di bagian depan, enggak, tapi berpisah-pisah. Dan tidak menggunakan seal transfer angin pada seperti umumnya. Seal transfer anginnya enggak ada. Cuma pada lubang transfer angin itu diapit oleh dua seal, gelang seal pada tabung. Itu. Tapi aspentilnya ini OD25, ini OD22 ya. Tapi aspentilnya sudah menggunakan 5 mm sama dengan V5 lah, 5 mm. Kemudian juga untuk seal aspentilnya sudah ada dua, depan dan belakang sudah ada. Ini, jadi memang berbeda lah. Jadi ini kalau umpamanya mau diganti dengan yang bukan untuk subwoofer komponennya, itu agak sulit. Agak sulit, kecuali memang hanya popor lah. Oke, selanjutnya ayo kita diskusikan, ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam channel ini terkait kepada subwoofer. Ayo kita mulai saja. Yang pertama bos ya, pertanyaan yang pertama adalah tentang nipel. Ada beberapa teman-teman yang bertanya pada saya tentang nipel peredam. Ini kok nipel peredamnya ngikut. Nipel peredamnya, tapi ini ngikut nipel peredamnya kepada peredamnya. Nipel peredamnya ini menggunakan OD berapa bang? Kalau kita lihat ya bos ya, ini kan OD 13, sedangkan untuk bagian depannya ini kayaknya OD 16 bos ya, OD 16 ini bagian depannya, ini OD 16. Jadi kalau umpamanya Anda butuh nipel peredam seperti ini, maka pilih nipel untuk yang OD 16, karena pipa serombongnya ini untuk tepat nipel itu memang OD 16 itu. Dah, itu pertanyaan yang pertama tentang besaran nipel yang digunakan pada subwoofer kalau umpamanya memang nipelnya mau diganti. Sip. Nah, nipelnya ini. Oke, kemudian yang kedua tentang cincin laras. Ada pertanyaan juga bos, bang, bisa nggak subwoofer itu diganti cincin larasnya? Untuk cincin laras punya subwoofer ini bos, karena ini adalah OD 16 ya, bukan OD 13, maka kalau umpamanya Anda mau ganti memang khusus untuk OD 22, tapi lubang bagian atasnya itu OD 16. Kecuali memang kalian akan mengganti keseluruhan pada tabungnya untuk diganti menjadi OD 13, maka menggunakan cincin laras OD 22, tapi untuk kolom larasnya itu kolom OD 13 bisa. Tapi kalau umpamanya Anda beli cincin laras untuk sub Innova, sub Tiger karena OD 22 ya, kemudian mau dipasang kepada subwoofer itu nggak bisa, karena besaran pipanya ini lebih besar daripada sub Tiger ataupun sub Innova yang OD 13 ke mayoritas pipa serombongnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penggantian laras. Bang, bisa nggak diganti laras? Bisa. Laras untuk subwoofer ini sama dengan larasnya sub AC bos. Sistem slope ya, sistem slope. Maksudnya sistem slope itu apa? Ya cukup dimasukkan saja. Kemudian diapit oleh nipel nanti. Panjangnya itu sekitar 55 cm panjangnya itu. Karena kemarin saya pernah kan mengganti laras ini, saya menggunakan laras sub AC yang panjangnya 57 cm, itu masih harus dipotong untuk menyesuaikan dengan panjang bawaan. Kalau umpamanya lebih panjang larasnya, pipanya bos yang kurang bos. Kalau lebih pendek larasnya menggunakan 50 cm umpamanya, ya pipa serombongnya juga nggak mencukupi. Kalau umpamanya Anda potong di sini, nanti drat ulir peredamnya nggak ada. Karena kalau dipotong kayak gini, drat ulir nipelnya nggak ada kan kemudian.
kalau umpamanya dipotong ya, itu bagian depan ini. Jadi kalau umpamanya diganti kepada OD13, umpamanya ya Anda mau mengganti laras ini menggunakan OD13, maka pilih saja yang model punya sub AC. Kemudian cincin larasnya ya pilih cincin laras yang model PCP. Kemudian Anda potong bagian di sini. Potong aja bagian di sini sehingga kemudian cincin larasnya bisa mengecap bagian depan pada OD13-nya itu. Kalau umpamanya ganti laras OD13 ya. Sudah, selanjutnya adalah grendel. Ada pertanyaan juga, Bang, grendelnya itu gimana? Lah, seperti yang telah saya katakan, Bos. Ini menggunakan grendel tiup. Bagaimana, Bang, jika saya tidak mau menggunakan grendel tiup? Grendel tusuk lah seperti biasa. Seperti yang telah saya katakan tadi, untuk grendelnya sub river ini nggak sama dengan grendelnya senapan yang lain. Tapi saya nggak tahu ya panjangnya ya. Saya masih belum mengukur panjangnya. Kalau umpamanya panjangnya ini cuma sama dengan, karena bentuk chambernya ini hampir sama sih dengan sub AC. Untuk chambernya, apakah ini bisa menggunakan grendelnya sub AC? Saya masih belum mencoba. Jadi menggunakan grendelnya sub AC ataupun sub Barata ataupun sub Garuda, saya masih belum pernah mencoba. Jadi mungkin kalau umpamanya ada kalian punya teman yang juga memiliki sub AC, silahkan coba-coba. Mungkin sama. Tapi Bos, kayaknya entah ya, bisa nggak ya? Ini penguncinya ada di samping, Bos. Kalau pada sub AC kan penguncinya ada di bawah, bisa dibuka di dalam tempat tabung. Kalau ini pengunci grendelnya ada di samping kayak gini. Apakah bisa dibalik atau tidak? Mungkin lah kalau hanya grendel tusuk itu. Kalau grendel tiup kan memang harus ada arah lubang tiupnya itu yang memang harus pas kepada lubang transfer angin. Kalau grendel tusuk ya bisa diputar-putar kan. Saya masih belum mencoba ya Bos ya untuk grendel ini apakah bisa menggunakan grendelnya sub AC. Saya masih belum mencoba. Itu pertanyaan yang kedua kemarin yang datang pada saya. Untuk trigger ini Bos hampir mirip dengan triggernya sub AC sih. Model-modelnya hampir sama dengan sub AC. Tapi untuk plat L-nya nggak sama. Ini tidak menggunakan plat L. Ini menggunakan kayak balok, Bos. Plat L-nya itu seperti balok, kemudian lubang. Jadi kalau plat L-nya Sapriver ini nggak sama dengan plat L pada umumnya senapan home industry, nggak sama plat L-nya. Kemudian tabungnya juga. Tabungnya ini nggak bisa sembarangan diganti, Bos. Kalau umpamanya kalian ini OD22 ya, kemudian mau mengganti tabungnya Sub Tiger atau mau diganti dengan tabungnya Sub Innova ataupun mau mengganti tabung V5, ini nggak bisa. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Lubang pada transfer angin dengan lubang baut itu nggak lurus. Sedangkan pada V5 ataupun pada tabung-tabung Tiger, tabung Innova itu kan lubang transfer angin bagian atas, kemudian lurus dengan lubang baut bagian di bawahnya. Sedangkan ini nggak lurus. Lubang transfer angin dengan lubang baut itu selisih berapa senti, mungkin setengah senti atau 1 senti lah. Jadi lubang transfer angin, kemudian di belakangnya sedikit baru lubang baut popor dan baut tabung. Untuk stang pompa sih hampir sama sih Bos. Untuk stang pompa untuk OD22 hampir sama. Kemudian untuk klip pompa juga hampir sama. Kalau klip pompa sama lah, hampir sama kalau klip pompa. Jadi kalau umpamanya mau diganti seher teflon pakai punya OD22 itu sama sih ya. Kemudian pasak pompa di sini ini untuk ukuran 4 mili Bos. 4 mili itu bisa Bos, untuk ukuran 4 mili untuk pasak pompanya. Untuk pasak pompa itu ukurannya 4 mili. Pasak pompa di sini ya kayaknya 4 mili sih atau 5 mili nih. 4 mili pada 5 mili ini.
Tapi intinya ya pasti, kalau jangan ikuti saya ya. Ini kan pasak pompanya, ini pasak pompa yang kolong, yang lubang. Kalau bisa ini tanami besi. Kalau yang kolong ini nggak cocok diletakkan di bagian pasak stang pompa. Tapi kalau hanya digunakan sebagai pasak cincin laras di bagian depan di sini untuk tempat swivel, ini pas. Tapi kalau umpamanya di sini bos, maka kalian mendingan pilih yang memang solid lah, utuh itulah, kayak paku atau apalah di sini ini. Kalau lubang-lubang kayak gini mudah patah bos. Ini sudah pernah patah bos. Ini sudah pernah patah. Stang pasak pompanya ini pernah patah. Kemudian apa lagi ya? Oke bos, ya yang sering terjadi juga bos ya, kalau umpamanya ada kebocoran pada tabung membal dan sebagainya di sini nih, kalau punya kebocoran agak sulit ya. Kalau membal itu ada dua prediksi di sini. Pompanya membal itu ada dua prediksi. Yang pertama adalah seal inletnya bocor, atau yang kedua adalah seal tabung bagian luar bagian depan itu yang bocor. Jika tabung bagian depan itu bocor, seal depan itu bocor, maka angin akan sedikit masuk ke dalam bagian tepi tabung, kemudian kembali lagi ke depan. Karena bentuk sealnya itu kalau menurut saya sih kurang baik sih. Kalau menurut saya sendiri ya, bentuk peletakan seal pada tabung reefer itu kurang baik. Dibuat seperti itu kurang baik. Karena tidak boleh ada sedikit kerusakan pada seal bagian luarnya. Kalau ada sedikit kerusakan saja pada seal bagian luarnya, 3 seal itu, satu aja rusak, bocor sudah. Beda dengan tabung pada biasanya, kalaupun 3 seal bos ya, 2 seal bagian depan, 1 seal bagian belakang. Seal bagian belakang bocor nggak ngaruh. Seal bagian depan utuh, tapi bagian nomor 2 ini bocor, itu nggak ngaruh. Asalkan seal pertama bagian depannya itu utuh. Yang kedua itu hanya sebagai pendamping saja. Yang ketiga bagian belakang itu hanya sebagai setelan agar tabung itu tidak bergerak saat ditarik oleh baut popor. Jadi nggak ada kaitannya dengan jalur angin. Tapi pada subwoofer ini bos, 3 seal itu memang apa ya, penting semua 3 seal itu. Jadi nggak boleh ada satu yang bocor. Kalau satu yang bocor, habis sudah untuk subwoofer ini. Jadi kalau umpamanya kalian memperbaiki subwoofer, membuka tabungnya, mau mengembalikan lagi ke dalam pipa serombongnya, hati-hati jangan sampai ada satupun yang bocor. Kalau satu bocor, seal luarnya itu sudah. Jadi mungkin harapan saya kepada subwoofer ini, yaitu cuma kalau menurut saya itu bagian tabung seal luarnya itu konstruksinya bisa dirubah bos. Mendingan dirubah saja, karena itu fatal sih. Rusak satu sudah habis sudah gitu. Tapi untuk konstruksi tabung yang lain bagus bos, sudah menggunakan V5, kotrinya sudah besar menggunakan 8 mili. Kemudian seal transfer angin, seal aspentilnya sudah pakai 2. Itu sudah bagus. Cuma yang lemah itu adalah seal bagian luar tabungnya itu. Itu satu kerusakan, 3 seal itu rusak semua. Saya pernah membedakan kemarin tentang tabung subwoofer itu. Bisa dicari di playlist bagian tabung, di sana ada. Apalagi ya pertanyaan yang masuk kepada saya? Yang masuk itu mungkin sampai di sini dulu bos, karena saya juga bingung, masih lupa ya apa saja yang masuk ke dalam ruang diskusi Singapore History itu tentang subwoofer. Kalau umpamanya ada diskusi lagi bisa ditambahi di kolom komentar nanti. Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.